Pagi ini saya ingin memulai diskusi ini dengan dua hal. Pertama, saya mendapat tulisan dari rekan saya, ya, tidak saya sebutkan namanya, yang juga menuliskan sebagai ahli hukum tata negara bahwa wacana pemakzulan di tengah COVID-19 adalah wacana inkonstitusional. Luar biasa ya, wacana saja inkonstitusional, coba bayangkan. Dan yang menulis ahli hukum tata negara katanya. Yang kedua, beredar berita bahwa Anda ikut mendesak Jokowi mundur. Jangan-jangan mereka tidak baca, tidak lihat statement saya di YouTube, hanya melihat judul-judul yang direplikasi oleh pemberitaan media dan juga WA-WA yang kadang-kadang tidak mengklarifikasi lebih lanjut atau tidak mau membaca lebih lanjut apa yang kita sampaikan. Judul kegiatan ini adalah menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di era pandemi COVID-19 ya. Jadi ada dua tema besar, soal menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan. Nah, saya agak mengkoreksi sedikit, memang ada ya upaya pemakzulan yang dilakukan. Lalu kemudian kita mempertanyakan konstitusionalitasnya ya. Kalau sudah proses pemakzulan atau proses pemberhentian presiden, ya pasti konstitusional kan prosesnya. Yang tidak konstitusional itu adalah kalau kemudian itu diarahkan pada proses-proses di luar koridor konstitusi. Kemudian tadi Prof. Susi mengatakan soal kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, tetapi izinkan saya bicara tentang kebebasan berpendapat saja, karena ini sepertinya jauh lebih luas, tidak hanya insan akademik yang menikmatinya, tapi seluruh warga negara Republik Indonesia, bahkan manusia, karena dia adalah bagian dari human rights ya. Jadi kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan itu adalah kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Tadi sudah disebutkan pasal 28E ayat 3 dan juga 28I ayat 1 sebagai non-derogable right, di mana yang namanya kebebasan untuk pikiran dan hati nurani itu tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun ya, at any circumstance. Nah, persoalannya adalah mengapa ada wacana ini? Ada wacana kok ada masalah kebebasan di satu sisi yang dipersoalkan kembali padahal sudah ada jaminan konstitusional, dan yang kedua adalah ada wacana mengenai impeachment, pemakzulan atau pemberhentian presiden. Kalau kita disiplin seharusnya kita menggunakan bahasa pemberhentian saja, karena itulah kata yang dipakai oleh pasal 7A konstitusi kita, bahwa proses pemberhentian presiden ya. Karena kita suka menggunakan bahasa Inggris impeachment atau mungkin Arabnya pemakzulan, maka kemudian yang lebih populer impeachment dan pemakzulan, padahal kosakata Indonesianya adalah pemberhentian ya. Nah, kenapa ada proses seperti ini? Kita harus lihat latar belakang terakhir ini ya. Saya pribadi misalnya, kalau kita letakkan ke dalam perkembangan terakhir, ada beberapa hal ya. Misalnya dalam bidang hukum, kita patut catat misalnya ada yang namanya tadi Perpu mengenai Perpu Ormas. Kita tahu bahwa saya pribadi sama dengan Profesor Suteki mengatakan bahwa Perpu ini adalah Perpu yang anti demokrasi. Tapi unfortunately tidak banyak ya orang yang kemudian sependapat, karena lebih banyak mengikuti genderang kekuasaan, sehingga yang terjadi adalah kekuasaan dan arus mayoritas mengamini Perpu ini, bahkan institusi-institusi resmi negara, bahkan guru besar juga ya, unfortunately. Padahal kita tahu bahwa persoalan mendasar dari Perpu ini adalah dia bisa membubarkan organisasi masyarakat tanpa due process of law. Padahal kita tahu bahwa due process of law adalah ciri dari negara hukum. Lalu kemudian kita juga tahu bahwa ada ketentuan misalnya mengenai presidential threshold. Saya terus terang mengatakan tidak habis pikir lembaga seperti MK misalnya mempertahankan presidential threshold ketika pemilu itu sudah serentak dan ketika ada peserta baru yang kehilangan hak konstitusionalnya. Terlepas mereka tidak menggunakannya, tetapi partai baru itu PSI misalnya, kemudian Perindo, lalu kemudian Partai Garuda dan juga Partai Berkarya, 4 partai baru itu adalah
partai yang kehilangan constitutional standingnya untuk mengajukan atau mencalonkan presiden dan wakil presiden, dan ini cukup alasan untuk mengatakan bahwa presidensial threshold itu adalah bertentangan dengan konstitusi karena menghilangkan hak konstitusional, hak yang sudah diberikan konstitusi. Tapi unfortunately lolos di DPR, lolos juga di MK. Jadi ada dua. Lalu kemudian soal lain yang juga patut dicatat adalah misalnya mengenai, dulu saya termasuk mengatakan wah ini bagus pertumbuhan ekonomi, tapi ketika masa pandemi COVID-19 ini sudah terlihat bahwa kelihatannya negara mulai bangkrut, uang sudah tidak ada lagi, jaminan-jaminan untuk misalnya memastikan warga negara bisa makan semua sulit bagi pemerintah. Ketika pemerintah mau menjalankan skenario new normal, banyak yang mengkritik. Kenapa? Karena sebenarnya itu seperti wujud ketidakmampuan atau ketidakpercayaan pemerintah lagi mampu mengatasi COVID-19 ini. Di negara lain, mereka melakukan new normal setelah berhasil mengatasi, paling tidak for the time being. Tapi di Indonesia belum ada kejelasan apakah kita dianggap berhasil, lalu kemudian kita menuju fase berikutnya new normal. Ada persoalan itu juga. Persoalan politik, persoalan yang paling masalah adalah kita tahu bahwa oligarki politik luar biasa di Indonesia, kekuasaan politik formal itu consolidated sehingga suara-suara rasional, suara-suara lain kadang-kadang sulit untuk mendapatkan tempat, bahkan kadang-kadang direpresi juga. Belum lagi peran-peran yang lainnya ya. Kita tahu bahwa dalam era medsos ini peran buzzer dan lain sebagainya, fans club dan lain sebagainya. Jadi saya ketika diskusi dengan YLBH mengatakan ternyata di Indonesia ini jauh lebih sulit menjadi pengamat politik atau pengamat yang independen, yang tidak digaji negara, ketimbang menjadi pejabat negara itu sendiri. Karena kenapa? Kalau menjadi pengamat politik, pengamat yang independen, malah kita bisa diserang ya. Hari ini misalnya saya lihat mulai ada serangan terhadap dekan Fakultas Hukum UGM yang memberitakan siapa dia sebenarnya dan lain sebagainya dengan bahasa provokatif. Saya kira semua yang hadir di sini, semua pembicara di sini begitu bersuara keras dengan pemerintahan sekarang akan sudah mulai juga ya, hati-hati juga ya. Siapa Profesor Susi itu nanti digitukan juga ya. Nah, karena itu dalam kondisi seperti ini mood secara umum saya mengatakan kok ada sebuah nilai demokratis yang regresif, yang berkurang jauh, padahal kita tahu bahwa reformasi konstitusi yang berdarah-darah yang dihasilkan pada tanggal 21 Mei 1998 dengan puncaknya pengunduran diri Presiden Soeharto, itu adalah reformasi yang menumbangkan rezim otoritarian. Salah satunya rezim yang menghalangi kebebasan berpendapat, tidak hanya kalangan kampus tapi secara umum adalah semua kalangan. Saya berharap bahwa setelah reformasi itu tidak ada lagi sebuah kejadian di mana orang dilarang untuk berbicara, dilarang untuk berpikir. Tetapi yang terjadi sekarang bahkan kampus pun yang masih memiliki bendera kebebasan akademik, otonomi kampus dan kebebasan mimbar akademik masih juga ternyata diinfiltrasi. Ya karena begini, pada era saat ini di mana persaingan politik tinggi misalnya, kita tahu bahwa kampus kadang-kadang sangat terlibat dalam dinamika politik. Kampus sering menjadi bagian dari kampanye presiden dan wakil presiden. Jadi ketika saya ceramah di UGM tahun lalu pada saat Ramadan, saya mengatakan tidak seharusnya kampus itu digunakan oleh kekuatan politik apapun untuk stempel. Saya katakan kan sering sekali misalnya alumni UGM, alumni UI dan lain sebagainya dukung calon presiden tertentu. Saya katakan kalau mereka mau mendukung calon presiden tertentu, dukunglah berdasarkan individual basis, bukan membawa nama kampus. Karena kalau kampus dibawa ke dalam ayunan politik, maka ketika politik tersebut tidak pro kampus tersebut, maka kampus tersebut akan mengalami kesulitan. Nah ini yang saya katakan kepada mahasiswa-mahasiswa UGM. Karena itu saya mengatakan mereka harus netral, tapi netral tetap kritis sebagai seorang insan akademik dan insan intelektual. Ya. Kemudian ada dua hal yang ingin saya bahas juga mengenai wacana dan gerakan. Kita harus membedakan antara wacana dan gerakan. Jadi orang kadang-kadang menjudgment sesuatu, padahal sesuatu itu adalah wacana, dan wacana itu bahkan wacana akademik.
kalau kita tidak boleh membicarakan tentang pemakzulan atau impeachment, itu video saya pagi ini, ya buang saja ayat-ayat konstitusi itu, pasal 7A yang mengatakan proses pemberhentian presiden yang yang mengatakan syarat-syarat untuk memberhentikan presiden. Karena ada pasal impeachment tersebut, article of impeachment di Undang-Undang Dasar 1945, maka sah saja kalau kita kemudian mewacanakan, mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan impeachment atau pemberhentian presiden dan wakil presiden. Karena itu ada ayat-ayat konstitusinya. Tapi kita harus bedakan dengan gerakan. Kalau gerakan lain lagi masalahnya, ya. Nah, dalam hal ini saya harus menggarisbawahi 3 hal kalau kita bicara tentang gerakan. Gerakan yang sifatnya konstitusional, gerakan yang inkonstitusional, gerakan yang ekstra konstitusional. Ini ngeri-ngeri sedap. Karena dalam sejarah hidup kita tidak bisa mengatakan soal yang inkonstitusional saja. Jadi kalau gerakan yang konstitusional, tentu saja gerakan yang misalnya ada warga negara menginginkan presiden diberhentikan, ya, saya katakan bukan dipecat, bukan dijatuhkan, bukan diimpeach, tapi diberhentikan. Maka kemudian kalau seandainya yang bersangkutan atau kelompok yang bersangkutan datang ke DPR mengajukan alasan-alasannya, minta DPR kemudian menggelar hak angket, lalu kemudian hak menyatakan pendapat, maka hal tersebut sah secara konstitusional. Jadi gerakan itu gerakan yang konstitusional, bukan gerakan yang inkonstitusional. Kecuali gerakan yang inkonstitusional itu adalah kita berkumpul, kita menggalang kekuatan bersenjata, kemudian kita membuat taktik memecah belah, ya, taktik disintegrasi dan lain sebagainya, maka menurut KUHP jelas itu makar. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, yang tidak bisa kita antisipasi dalam sejarah kita adalah gerakan yang ekstra konstitusional. Karena gerakan ekstra konstitusional ini adalah legitimasinya adalah post factum. Sekarang katakanlah misalnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dan dekret tersebut dalam kacamata konstitusi yang berlaku hari itu adalah inkonstitusional. Tetapi karena dekret itu didukung secara post factum, maka kemudian menjadi gerakan ekstra konstitusional dan kemudian menjadi tatanan baru. Maka dekret yang membubarkan konstituante, yang memperlakukan Undang-Undang Dasar 1945 kembali, yang kemudian mengubah komposisi DPR menjadi DPR GR dan membentuk MPRS, menjadi tatanan hukum yang baru, ya, legal order yang baru. Tahun 98 begitu juga. Kita tahu bahwa tahun 98 seharusnya Presiden Soeharto itu menjabat sampai tahun 2003, ya. Tahun 97, 98, 2000, ya, sampai 2003. Tapi kita tahu gerakan mahasiswa menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri. Penggantinya Presiden Habibie. By Constitution, Presiden Habibie harusnya menjabat sampai 2003, yaitu menjabat sisa masa jabatan Pak Harto. Tapi yang terjadi adalah dengan kesadarannya sendiri, Presiden Habibie kemudian mengadakan pemilu, dan setelah pemilu digelar, diadakan sidang umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden baru. Padahal konstitusi sebelumnya, sebelum diubah tahun 1999 dan 2000 sampai 2002 mengatakan wakil presiden yang menggantikan presiden menjabat sampai habisnya masa presiden yang digantikan alias 2003. Tapi itu tidak terjadi. Habibie rela turun dan kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid dalam sidang umum MPR, di mana konstitusinya pada waktu itu belum diubah. Itu yang saya katakan sebagai gerakan ekstra konstitusional yang secara post factum diakui. Jadi yang bisa kita antisipasi sebagai akademisi, menurut saya adalah gerakan yang konstitusional dan yang inkonstitusional tersebut. Tapi kalau sudah ekstra konstitusional itu tergantung eskalasi. Dan soal eskalasi itu adalah dalam politik soal menang dan kalah. Demikian juga misalnya alat pengaman negara misalnya. Kalau yang demonstrasi itu 100 diamankan, yang demonstrasi itu 1000 masih diamankan juga. Tapi kalau yang demonstrasi sudah 100.000, maka pengaman berbalik juga berdemonstrasi. Itu yang terjadi tahun 98. Jadi
secara akademik, ya, secara wacana, hal-hal seperti ini sah-sah saja dibicarakan. Karena ini adalah fakta sejarah, fakta akademik. Tetapi sekali lagi yang paling penting adalah dari diri saya pribadi, ya saya berharap bahwa presiden tidak ada lagi cerita presiden dijatuhkan di tengah jalan. Kenapa begitu? Karena maksud kita mengubah konstitusi adalah agar tidak terjadi lagi peristiwa Bung Karno tahun 67 dan peristiwa Abdurrahman Wahid tahun 2001 yang dijatuhkan dengan subjektivitas politik. Karena pada tahun 65-66 Presiden Soekarno sudah tidak populer lagi pasca terjadinya pemberontakan G3 PSPKI. Tahun 2001 sangat minoritas sekali dukungan terhadap Gus Dur, sehingga kedua presiden bisa dijatuhkan dengan subjektivitas yang tinggi. Yaitu salah satunya benar-benar melanggar daripada haluan negara. Nah, artikel of impeachment atau pasal tentang pemberhentian presiden kemudian melimitasi itu, sehingga diharapkan bahwa tidak ada lagi presiden yang jatuh di tengah jalan. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, teman-teman, kolega semua, kalau kita bicara tentang fora yang lain, jadi selain pemberhentian ada yang namanya pengunduran diri. Nah, kalau pengunduran diri itu adalah hak subjektif pejabat yang bersangkutan. Kalaupun ada sedikit sebuah himbauan atau sebuah dasar hukum, maka kita bisa merujuk yang namanya TAP MPR nomor 6 2001. Pak Mahfud salah menyebutkan tahunnya, tahun 2000, tapi 2001, tentang etika berbangsa dan bernegara, di mana di situ salah satunya dikatakan kalau pejabat negara tersebut sudah tidak mendapatkan kepercayaan rakyat, mboknya dia dengan sukarela mengundurkan diri. Tapi hal seperti ini tidak berlaku hanya untuk presiden saja, untuk semua pejabat negara. Karena arasnya adalah etika. Karena arasnya adalah etika, maka tidak boleh ada pemaksaan. Makanya dalam tweet saya mengatakan, meminta presiden mundur itu sah secara konstitusional dan sah dalam alam yang demokratis. Tapi memaksa presiden mundur, nah itu yang tidak boleh. Ya, dalam aras tadi, dua aras, konstitusionalitas dan inkonstitusionalitas. Tapi saya tidak bisa memprediksi gerakan-gerakan ekstra konstitusional di masa depan, karena hanya yang kuasa yang bisa mengetahui bagaimana nasib republik ini ke depan. Itu saja ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.